ya, tadi sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Sekarang ibu-ibu untuk kelompok ASI silakan mempresentasikan atau menyampaikan apa yang telah didiskusikan tadi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Silakan Ibu Lila, silakan. Pengalaman apa yang sampai lakukan ketika menyusui? Oh, saya sudah 2 anak, mau 3 ini. Ya. Yang pertama mungkin masih belajar dan masih dipelajari sama orang tua. Ya. Untuk pemberian ASI, orang tua saya itu masih jadul. Oh, masih jadul. Jadul iya, gimana, Bu? Jadul zaman dulu. Oh, zaman dulu. Jadi susu saya ini tidak sepenuhnya untuk bayi, jadi ada tambahan. Oh, ada bapak ya berarti. Tidak sepenuhnya full untuk bayi, Ya. sama orang tua ditambahi tajin. Tajin, apa itu tajin, Bu? Aku gak ngerti tajin. Tajin itu seperti apa? Air yang mendidih dari beras. Oh, beras, Nah, mengenasi itu katanya kan. zaman dulu itu bisa mengenyangkan. Oh, begitu. Ya, terus Kalau dikasih ASI saja kurang mengenyangkan bagi bayi. berarti Ibu dulu minum susunya juga ASI, Bu? Iya. Apa tajin ya, Bu? Ya? Iya, tajin. Oh, iya. Terus apalagi, Bu, pengalamannya? Kalau anak yang kedua ini yang ditambahi sama pisang. Pisang, Dikasih pisang makan goreng. pisang. Di Gimana caranya makan pisang? buah pisang itu dilumat, dikerok dulu, Pak. Ya. Ya, itu. Bayinya pada usia berapa, Bu, itu? Mulai usia 3 bulan. Sudah dikasih Iya. pisang sama ASI? Oh, begitu Biar ya. cepat besar. Terus jadinya bagaimana anaknya yang pertama dan yang kedua? Kalau pertumbuhannya tetap kecil, Pak, tapi Tetap perutnya yang anak pertama itu perutnya itu sering diare, Oh, khususnya gitu. tidak kuat. Oh, karena kebanyakan tajin tadi Ya. ya. Iya. Mungkin Mungkin nanti insya Allah yang ketiga ini ya. mungkin sudah modern, banyak belajar nanti. Iya, ya, harus begitu. Makanya di sini sampai kita akan belajar di sini bersama untuk bagaimana menyusui ibu hamil, kemudian bagaimana makanan di gizi untuk ibu hamil dan bayinya ya. Kemudian ada lagi yang untuk mempresentasikan yang lain, ibunya. Silakan, Bu Linda. Kalau saya dulu kan menyusuinya sambil kerja ya, jadi ya saya campur sama susu formula. Oh, sama susu Jadi formula. kalau pas pulang aja saya susuin, tapi kalau pas saya tinggal kerja ya saya pakaiin susu botol. Cukup, Bu, uang PKH untuk digunakan susu formula. Ya cari yang murah-murah lah, Mas. Oh, cari yang murah-murah. Ya asal gitu. pokoknya anak saya nggak diare ya sudah, nggak apa-apa. Oh, begitu ya. Baik, ya seharusnya Ibu kita untuk lebih jelasnya tentang bagaimana memberikan ASI kepada bayi, kita akan menayangkan film untuk ASI eksklusif. Silakan ditayangkan. Bayinya dikasih air ya, Bu. Kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar, Bu. Bisa juga karena popoknya basah, bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba, sini saya gendong. Wih, pinter. Nah, ayo, nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir, itu lambungnya masih sangat kecil, Bu. Bayi 1-2 hari, itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari, ukurannya membesar menjadi sebesar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari, lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya. Jadi kalau kayak gitu ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan Bu. Lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang.
Pisang bisa diberikan Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh jangan Bu, ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya. Iya. Jangan ragu loh Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya bisa. ASI bisa disimpan di rumah. 4-6 jam, asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak, juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya, agar ASInya bagus. Siap, Bu. Iya, lihat. Bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya. Jadi nggak perlu beli susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis. 1. Air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Sudah melihat film tadi, apa kira-kira menurut ibu-ibu pesan dan kesan dari film tersebut? Silakan Ibu yang mau menjawab. Siapa dulu? Ibunya mungkin? Silakan. Oh, kalau saya ya tadi itu kayaknya ternyata meskipun ditinggal kerja itu masih bisa ya ASI diperah dan disimpan di kulkas masih bisa ya Pak ya. Oh, gitu. Kalau susu sapi baru diperah susu ini. Loh, waktu kerja kan bisa diperah Oh, dan gitu. disimpan di kulkas. Kalau dari film tadi sih sepertinya begitu kalau menurut saya. Oh iya. Jadi ASI masih bisa disimpan. Bisa disimpan di kulkas ya. Nggih, Awet Bu ya. awet. Oh, gitu. Untuk mungkin yang lain untuk menambahkan. Ini pengalaman yang modern. Jadi ternyata bayi itu sampai 6 bulan harus eksklusif sama Eksklusif ya? ibunya susunya. Oh, gitu ya. Jadi yang harus banyak makan buah, sayur, dan ikan yang enak-enak itu ibunya ya. Ibunya. Iya. Oh. Kalau zaman dulu enggak, ibunya disuruh minum jamu. Iya. Ya. Kemudian apa lagi? Mungkin ibu-ibu yang bisa menyampaikan. Ya, di sini terima kasih telah memberikan pendapat. Saya akan melanjutkan atau menyaksikan sertifikat untuk ASI eksklusif ya, ibu. Nah, di sini ASI eksklusif itu harus memberikan ASINya saja sampai usia 6 bulan. Ya, jadi usia baru lahir sampai 6 bulan itu wajib diberikan susu saja, susu ibu gak boleh ditambahi opo-opo gitu karena tenggorokannya anak bayi itu masih kecil, jadi tidak boleh diberikan yang lain. Kemudian berikan terus ASI itu sampai umur 2 tahun, kalau bisa sampai umur 2 tahun. Nah setelah 6 bulan ini dan diberikan ASI sampai umur 2 tahun, baru boleh diberikan makanan pendamping. Contohnya bubur, pisang, ya itu susu formula,
boleh ditambahkan untuk mengganti susu ibunya. Kemudian susu ibunya untuk asinya boleh diperah. Diperah itu apa? Dipiu, Bu. Bahasa Jawa dipiu. Disedot kayak sapi nih lho. Nah itu nanti dimasukkan botol, dimasukkan ke dalam kulkas agar bisa awet. Nantinya diberikan kepada bayi ketika ibunya bepergian.